Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Wasmakun. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa aja langsung cek di channel gua. Oke, cukup untuk pembukaannya. Sekarang mari kita langsung aja ke inti videonya. Oke, let's go. Diawali dengan duel antara Toya melawan monster kristal kelas menengah tipe terbang, Manta, dan Orca. Kedua monster kristal itu mendekati Toya dari arah depan. Karena si Manta lebih cepat daripada si Orca, yang membuat kontak terlebih dahulu dengan Toya adalah si Manta itu. Para Manta-Manta itu mencoba untuk memotong Toya dengan pedang tajam yang terletak di ekor mereka. Akan tapi Toya berhasil menghindarinya dengan memutar tubuhnya dan mengcounter balik dengan memotong tubuh mereka. Sementara itu, para Orca yang berada tepat di belakang Toya ternyata adalah tipe penembak. Dan sekarang mereka mencoba menembaki Toya dengan sebuah bola cahaya yang mereka keluarkan dari atas kepala mereka. Tapi lagi-lagi Toya berhasil menghindari serangan itu. Dan lagi-lagi berhasil mengcounter mereka juga, sama seperti yang Toya lakukan ke para Manta tadi, yaitu memotong mereka. Satu persatu beberapa di antara mereka sekarang mencoba untuk menyerang Toya secara bersamaan dari berbagai arah. Namun tetap saja itu bukan masalah bagi Toya. Toya dengan mudahnya menghindari serangan mereka di udara. Apalagi pergerakan mereka itu mudah dibaca gitu oleh Toya. Jadi gampang aja Toya menghindari mereka semua. Lalu setelah selesai mengalahkan seluruh monster kristal tipe terbang itu, Toya pun melihat ke pertarungan di darat. Karena akhirnya pertempuran di darat sudah dimulai. Di bagian utara itu dijaga oleh pasukan Brunhild, Restia, dan dipimpin oleh Elise. Kemudian di bagian tengah ada Belfast, Mistmith, dan Rifurisu. Dan di bagian selatan ada Regulus, Rini, dan Ramisu. Mereka bertarung dengan cukup baik. Bahkan kelompok Restia mampu bertarung dengan baik dengan frame gear mereka masing-masing. Selain itu, Toya juga dapat melihat Anne di bagian selatan yang sudah mengamuk atau menggila di sana. Tidak mau kalah juga dari Anne, Elise pun juga menggila menghancurkan semua monster kristal yang ada di hadapannya menggunakan pil bunker gear Hilde miliknya. Karena kondisi di bawah baik-baik saja, walaupun beberapa prajurit ada yang sedikit kesulitan menghancurkan core lawan, Toya pun sekarang berpikir untuk menjadi support gitu bagi mereka. Tapi saat Toya memikirkan itu, salah satu kavalir dari Restia berhasil dikalahkan oleh dua monster kristal di kelas bawah, hingga tangan kanannya dan kaki kirinya itu hancur. Untungnya dengan sistem sihir pelarian darurat yang ada di setiap frame gear, pilot dari Restia itu berhasil dievakuasi ke markas sementara. Kavalir yang hancur itu warnanya berubah dari abu-abu terang menjadi gelap. Ini adalah sistem lainnya yang Toya buat menggunakan programnya. Setelah Toya berhasil mendaur ulang cairan ether di gudang Babylon. Ini itu adalah penanda bahwa pilot berhasil ditransfer dengan sihir pelarian itu. Cara kerjanya itu, yang mana jika pilot berhasil dikeluarkan secara paksa dengan sistem pelarian, maka warna unik itu akan berubah, kayak tadi itulah. Untuk berjaga-jaga, Toya pun menghubungi markas sementara untuk menanyakan keadaan pilotnya itu. Dan menurut Rosetta yang bertugas di markas, sang pilot itu berhasil selamat. Cuman tangannya yang terluka sedikit. Setelah itu, Toya pun beralih melihat pertempuran di bagian utara. Di sana Toya itu melihat Yumina yang sedang mengendalikan 3 fragaratnya secara bersamaan. Dia berhasil menusuk satu core monster kristal kelas bawah dengan ketiga bilah pedang fragaratnya. Ketiga bilah pedang material monster kristal fragarat Yumina itu melayang bebas di atas medan pertempuran. Kemudian menghancurkan satu persatu core para monster kristal kelas bawah. Dan kembali lagi ke punggung Snake Baronnya Yumina. Seperti yang sudah pernah dibahas, fragarat ini adalah senjata yang sulit untuk digunakan. Bahkan bisa membahayakan teman sendiri jika tidak bisa mengendalikannya. Yumina saja bahkan membutuhkan kerja keras untuk mengendalikan 3 bilah fragarat. Jadi maklum untuk menghancurkan satu core saja Yumina itu membutuhkan 3 bilah fragarat sekaligus. Tapi berbeda seperti Yumina, Lince yang menggunakan senjata yang sama bisa mengendalikan 4 sekaligus bilah fragarat. Akan tapi kekurangannya itu Lince tidak bisa menyerang musuh yang jauh. Dan Lince tidak bisa mengendalikan fragaratnya secara teratur dalam waktu singkat. Ya intinya, Lince itu membutuhkan persiapan dulu sebelum menerbangkan fragaratnya. Kesimpulannya, entah Yumina dan Lince memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam mengendalikan fragarat. Yumina bisa menerbangkan jauh dan cepat tapi cuma bisa mengendalikan 3 bilah, sedangkan Lince tidak bisa menerbangkannya jauh dan butuh persiapan tapi bisa mengendalikan 4 bilah. Lalu di samping mereka berdua itu ada Yae, Hilda, dan Lu yang melindungi mereka dari monster kristal kelas rendah dan menengah yang mencoba mendekati mereka berdua. Karena dirasa sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Toya pun beralih lagi ke bagian selatan. Di sana Toya itu melihat Anne yang sedang menggila menggunakan dragonnya. Dengan 2 pedang pendek dragon miliknya, layaknya seperti menari di medan pertempuran, Anne itu meluncur dengan kecepatan tinggi sambil melompat-lompat menghancurkan monster kristal dengan sangat mudah.
Para monster kristal bahkan mencoba menyerang N secara beruntun, tapi N tidak memperdulikan mereka dan tetap menggila dan menghancurkan mereka. Melihat aksi N itu, Toya pun berpikir kalau bagian selatan itu juga baik-baik saja. Dan ketika Toya mau mengecek bagian tengah, Toya langsung dibuat terkejut dengan satu aksi wanita tanpa flame gear yang menghancurkan monster kristal satu persatu. Entah itu kelas bawah ataupun menengah, hanya dengan menggunakan dua pedang besar material monster kristal, dia itu berhasil menghancurkan monster kristal. Dan tentu saja dia adalah Morohan Nissan. Melihatnya Toya pun langsung kagum, dan Toya menyandangkannya dengan N dan Ilse, yang menurut Toya itu juga sama-sama keren. Bedanya mereka berdua itu keren karena pakai flame gear mereka masing-masing, sedangkan Moroha tidak. Lalu kemudian Toya pun mendengar suara dari flame gear yang hancur lagi. Dan setelah Toya melihat ke arah suara itu, terdapat satu unit yang kepalanya itu sudah terlempar oleh serangan monster kristal dari belakangnya. Toya berkesimpulan kalau penyebabnya itu karena sang pilot terlalu asik mengalahkan monster yang ada di hadapannya sendiri. Dan unit-unit lainnya itu yang ada di sekitarnya tidak ada yang membantunya atau menjaganya dari belakang. Atau lebih tepatnya mereka itu bertarung sendiri-sendiri gitu, solo. Sontak Toya pun langsung memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk saling bekerja sama. Setelah itu Toya pun mengecek jumlah monster kristal terkini. Dan monster kristal yang tersisa ada 4.318, atau setengah dari total monster kristal yang datang. Sudah 20 menit telah berlalu. Dalam waktu 20 menit ini, jika Toya perkirakan secara kasar, setiap unitnya dari total 200 unit sudah mengalahkan 20 monster kristal. Jadi per menitnya itu bisa dikira-kirakan itu satu flame gear berhasil menumbangkan satu monster kristal. Ini jauh lebih cepat ketimbang saat di Euron waktu itu, yang membutuhkan waktu 3 jam untuk 13.000 lebih monster kristal. Toya cuma dapat menyimpulkan ini tuh disebabkan karena keikutsertaan gear Hilde milik LC, Dragon terbaru N, dan Moroha. Dalam waktu 10 menit lagi monster kristal kelas atas akan muncul. Toya sebenarnya ingin sekali menghabisi monster kristal kelas menengah dan rendah sebelum kelas atas itu datang. Tapi melihat dari perkembangan tadi, sepertinya mustahil untuk membasmi mereka dalam 10 menit. Lalu tiba-tiba datanglah pesan dari N yang memberitahu Toya bahwa sebentar lagi dari arah timur laut terdeteksi distorsi ruang yang menandakan akan munculnya monster kristal kelas atas sebentar lagi di tempat itu. Setelah mendapatkan pesan itu, Toya pun langsung melihat ke arah timur laut menggunakan long sense-nya. Dan benar saja, di lokasi itu, tepatnya di langit di posisi N berada sekarang, langit di lokasi itu terlihat seperti Fata Morgana gitu. Ruang di angkasa di lokasinya itu seperti merenggang gitu karena panas yang tinggi lah. Kayak gitulah pokoknya, kayak Fata Morgana. Dengan segera Toya pun langsung membuat perintah ke pasukan Brunhild dan Restia yang ada di utara untuk pindah ke barat. Kemudian Toya juga memberikan peringatan ke seluruh pasukannya akan kemunculan monster kristal kelas atas di utara dalam 10 menit lagi. Dan menyuruh mereka untuk berhati-hati. Semua pasukan yang ada di utara pun mundur ke barat secara perlahan-lahan setelah mendengar perintah Toya itu. Kemudian para pasukan itu merubah bentuk formasi mereka dari yang sebelumnya berbentuk seperti busur, sekarang menjadi garis lurus dari arah barat laut ke tenggara. Mungkin Toya dan pasukannya terlihat seperti terdesak, dilihat dari perubahan formasinya yang tiba-tiba itu. Tapi menurut Toya itu tidak masalah, sebab tujuan utamanya yaitu kelas atas memang sekuat itu, jadi patut untuk diwaspadai. Lalu Toya pun mendengar suara retakan dengan jelas meski tak terlalu keras di lokasi distorsi ruang tadi. Secara perlahan retakan itu pun membuat langit di sana itu hancur hingga terciptalah sebuah lubang yang tak lama kemudian menjadi membesar. Toya pun langsung memberitahukan kabar ini ke para pasukannya termasuk N. Dan setelah mendengar kabar itu, Elsie dan N pun langsung OTW menuju ke lokasi retakan itu. Kemudian retakan itu pun sekarang mulai membesar lagi dan akhirnya monster kristal kelas atas yang ditunggu-tunggu pun tiba atau keluar. Mula-mula tangannya yang keluar terlebih dahulu dari lubang itu. Kemudian barulah seluruh tubuhnya yang keluar. Monster kristal kelas atas ini sangatlah besar. Tingginya 4 kali lipat dari flame gear. Tangannya itu panjang dari tubuh berbentuk seperti huruf F ke tanah dan tebal. Kakinya pendek hingga membuat postur tubuhnya itu condong ke depan. Kepalanya tidak menempel di leher, melainkan bergabung langsung ke badannya. Dan dia memiliki satu core yang terletak di dadanya. Yap, monster kristal kali ini adalah berbentuk seekor gorila gunung. Bedanya itu dia memiliki 4 tangan, memiliki benda yang menonjol di punggungnya, dan ekornya itu panjang. Dan monster kristal ini tidak terdaftar di buku tentang monster kristal yang Toya temukan di perpustakaan Babylon waktu itu. Kemudian gorila itu pun mulai memukul dadanya menggunakan kedua tangannya. Yang tak lama kemudian entah kenapa Toya itu tiba-tiba terpental karena terkena sebuah gelombang gitu. Lalu Toya pun teringat dengan sisik buaya waktu itu, yang mana sama persis gitu
Saat Toya itu memukul sisik itu tiba-tiba kayak keluar gelombang gitu yang membuat Toya itu terhempas. Dengan kata lain, gorila ini bisa mengeluarkan shock wave dari memukuli dadanya jika memang sama. Lalu tiba-tiba Toya itu mendapatkan firasat buruk. Toya pun langsung menyuruh pasukannya untuk segera berpencar dari arah depan tuh gorila. Dan benar saja pas Toya memberikan peringatan tadi, gorila itu tiba-tiba membuka dadanya seperti membuka pintu gitu. Lalu dari core-nya itu yang ada di dadanya itu terbentuklah sebuah cahaya yang kemungkinan menurut Toya si gorila ini sedang mempersiapkan sinar lasernya seperti yang buaya waktu itu lakukan. Semua pasukan yang berada di jalur depan gorila itu pun langsung bergerak mengikuti perintah Toya. Lalu Toya pun sadar kalau lokasi atau target dari tembakan laser itu ternyata adalah provinsi dataran tinggi. Dengan terpaksa Toya pun maju dan mencoba menakis laser itu menggunakan sihir barunya yaitu reflection. Tepat di depan tuh gorila, sebuah penghalang berwarna putih kebiru-biruan pun muncul dengan sudut 45 derajat. Pada saat yang sama ketika laser itu ditembakkan oleh tuh gorila. Akibatnya laser itu pun langsung terpantul ke arah langit dan meledak di sana. Pada saat yang sama juga penghalang tebal yang Toya buat itu juga hancur berkeping-keping. Sebenarnya Toya itu bisa mengarahkan lasernya ke arah gorila itu kalau Toya itu nggak membuat sudut di penghalangnya. Tapi Toya tidak melakukan itu sebab Toya itu takut lasernya itu juga akan mengenai provinsi pusat dan Toya itu membelokkannya. Lalu Toya juga takut si gorila itu bisa menyerap lasernya itu saat Toya membalikannya dan menghancurkannya. Tapi jika dibandingkan laser gorila ini dengan lasernya buaya waktu itu, Toya sangat yakin laser punya buaya jauh lebih kuat daripada laser punya gorila ini. Walaupun begitu tetap saja menakutkan. Kemudian gorila itu pun menutup dadanya kembali. Setelah itu dia memukul dadanya lagi dan mulai berlari ke arah para pasukan yang berada di barat laut. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and bye bye.